إلى هذه النية ولكنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Mublis Rahman baik kabir wajwajum waduratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapa dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, setelah kita menyelesaikan pada kajian yang lalu ialah kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, mari kita mengulang kembali, kita mengawali kembali dari awal kitab ini, dan insyaallah dengan mengawalinya tentunya kita bertambah-tambah pemahaman kita, bertambah-tambah pula pengamalan kita, dan insyaallah pula bahwa setiap kajian dan uraian itu adalah selalu meningkat, selalu menambah apa yang ada di dalam kitab yang kami kaji. Dan insyaallah pula bagi siapapun di antara kalian semua, anak-anakku semuanya, yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, tentunya kalian adalah bukan masuk golongan orang-orang yang sia-sia, bukan masuk golongan orang yang rugi, tetapi malah sebaliknya golongan orang-orang yang insya Allah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi catatan di sini ialah bahwa jangan kita merasa sudah selesai atau istilahnya tamat di dalam mengkaji ilmu agama. Percayalah bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Apa yang kalian ambil ilmu tersebut, apa yang kalian fahami, mungkin kalau diumpamakan persis kayak sekedar capung atau anai-anai, capung yang meminum air di lautan. Kebayang enggak kita? Ilmu Allah sangat luas, ilmu Allah sangat tak terbatas. Begitu pula
Bapak tantang kepada kalian semua, andai saja, ya, andai saja kalian hidup, sekali lagi hidup dengan umur yang sama, atau mungkin 10 kali lagi kalian hidup dengan umur yang sama, artinya dilipat gandakan, sebut saja akhirnya menjadi 1000 tahun belajar di sini. Insya Allah tak akan ada tamatnya. Masih jauh ilmu yang kita dalami, masih jauh ilmu yang kita fahami. Yang terpenting ilmu yang mengalir kepada diri kita ialah ilmu yang menjadi yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Karena siapapun di antara kalian apabila ilmu itu tidak diamalkan, hati-hati. Sebagaimana dalam syair bahasa Arab yang menyatakan fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qabli abidil wasan. Ini bukan hadis tapi syair. Jadi barang siapa yang mempunyai ilmu atau memahami ilmu, tidak diamalkan ilmu tersebut, mu'adzabum min qabli abidil wasan, maka ia diazab terlebih dahulu. Artinya dia diazab sebelum orang-orang yang menyembah berhala diazab. Artinya diutamakan. Kalau di dalam masuk surga itu ada istilah bighairi hisab, tanpa dihisab, ini juga sama, tanpa dihisab masuk ke neraka, kan repot. Ini orang yang berilmu tidak diamalkan. Maka dari itu Bapak selalu menganjurkan kepada kalian, seberapapun kalian mengerti, kalian amalkan. Fahamnya kalian, ya kalian amalkan. Karena ilmu ini tak terbatas. Ilmu itu selalu mengalir, ilmu itu bagaikan nur, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Diumpamakan bumi ini ialah gelap. Kehidupan ini memang gelap. Sedangkan cahaya itu adalah ilmu. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini bisa dimanakan Allah yang memberikan cahaya. Berarti Allah yang memberikan ilmu. Karena disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Menjadi penerang. Menjadi obor. Menjadi pelita. Oleh karenanya amalkan. Siapapun. Siapapun. Dan melakukan apapun tanpa ilmu tak akan bisa. Sebagaimana disebutkan pula syairnya juga menyatakan wal amalu bighairi ilmin, barang siapa yang beramal, bekerja, melakukan apa saja tanpa dengan ilmu, disebutkan di sana ialah dhalalun syadid, yaitu dia akan tersesat-sesat. Jadi kesesatan yang amat sangat sesat. Sholat tanpa ilmu pasti tersesat. Zikir tanpa ilmu pasti tersesat. Torekoh apalagi tanpa ilmu dan bimbingan pasti akan tersesat. Tidak sesederhana yang kalian anggap baru tahu A, B, C, D, kemudian langsung melakukan action seolah-olah diri adalah mengetahui. Tidak sesederhana itu. Percayalah bahwa ilmu ini sangat luas sekali. Dan setiap guru, mursyid itu punya rahasia-rahasia ilmu. Makanya disebut bahwasanya setiap apapun itu pasti ada rahasia-rahasianya. Kalau disebutkan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu menyatakan
bahwasanya lirrububiyati syirrun, bagi ketuhanan itu ada rahasianya. Lau kusifa labutillatin nubuwah, jika diungkap tentang rahasia ketuhanan itu, batal kenabian. Artinya tidak ada istilah nabi lagi. Mana contohnya? Sederhana. Dulu mengklaim dan berani mengungkap rahasia-rahasia ketuhanan, akhirnya ada yang namanya anak Tuhan, ada yang namanya Bapak Tuhan, ada yang namanya akhirnya Tuhan itu dibiologiskan. Bahkan akhirnya pula ya memandang dan melihat yang menyampaikan justru menjadi Tuhan. Itu salah karena disyariatkan, diungkapkan. Itu yang namanya membongkar rahasia ketuhanan. Ini yang diisyaratkan ifsa'ur rububiyah bahwa kafaro. Membongkar rahasia ketuhanan itu menjadi kufur hukumnya. Yang kalian bahas, yang kalian kaji, yang kalian terima di dalam kajian-kajian akmaliyah, mulai dari malam Sabtu, kemudian malam Rabu hingga Ahad pagi, itu semua yang kalian kaji tingkat, mungkin kalau dalam bahasa bisnis ini tingkat premium. Kalau istilah benda-benda ini tingkatnya itu tingkat apa namanya? Susah kalau saya sebutkan, nanti dikatakan A, B, C, D dan lain sebagainya. Ini sudah tahapan ilmu-ilmu yang memang sangat rahasia sebenarnya. Oleh karenanya hanya di taklim kalian berhak untuk mengungkapkan. Acuan yang Bapak sampaikan kepada kalian ialah dengan acuan kitab-kitab yang secara umum dikenal. Nah, kitab ini yang dikenal pun, kalau kalian belajar di pesantren, itu kalian harus puluhan tahun dulu dan udah menjadi kiai di pesantren, baru satu persatu bareng-bareng. Paling 2, paling 3 sampai 7 orang itu paling banyak. Itu kalau dulu itu selalu begitu. Kalian diberikan dan dengan bimbingan. Bahkan banyak profesor yang merasa saya sudah membaca ilmu yang paling tinggi di Islam. Ialah apa? Ditanya kitab hikam. Kitab hikam sementara di sini adalah menjadi dasar perjalanan kalian untuk menuju kepada Allah, untuk membentuk akhlak. Karena memang kajian malam satu ialah akhlak dan tauhid. Kajian malam Rabu ialah tauhid dan hakikat. Kajian Ahad pagi ialah hakikat dan makrifah. Ini semua ada tingkatan hum darajatun indallah. Sedangkan kajian senja Ahad itu masih dalam bentuk di permukaan, tapi sudah masuk kepada wilayah kedalaman, karena ialah mengkaji tentang akhlak syariat dan akhlak yang menyangkut pada wilayah nafsaniyah. Jadi bukan sebatas lahiriah. Kalau umum membahas tentang najis sebatas di permukaan, dan najis menurut fikih sesuai dengan kaidah-kaidahnya, furu'iyahnya dan selanjutnya. Di akmaliyah, di senja Ahad khususnya, dikajinya bahwasanya tidak sebatas memahami najis, syarat masrut wudu, syarat masrut sholat, tetapi masuk lebih ke kedalaman, yakni bahwasanya wudu itu harus bagaimana, membersihkan yang disebut istinja itu harus bagaimana, dan masuk ke dalam diri istinja itu semacam apa.
Karena ini adalah tahapan awal untuk menjadi seorang salikin, untuk riyadhah dan mujahadah kepadanya. Kitabnya pun juga disebut pula ini kitab tasyawuf. Ialah kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin. Kalau kalian tanya pada kiai-kiai dan orang umum, ini pasti sudah menyatakan ini kitab-kitab tasyawuf ini. Hati-hati kamu, itu untuk di senja Ahad. Nah, malam Sabtu ini lebih ke dalam lagi. Makanya kalau kalian mengajak teman-teman baru, boleh senja Ahad dulu. Malam Sabtu kalau sekira-kira orang ini memang tertarik banget dalam kajian-kajian. Kalian setelah dialog bareng kemudian dia tertarik dengan kajian-kajian seolah-olah dia sudah sering atau sudah pernah mengkaji kitab-kitab atau mengkaji tentang wilayah nafsaniyah, wilayah tauhid, wilayah akhlak. Nah itu boleh. Kalau baru-baru banget dan fahamnya hanya sebatas masih di permukaan, ajak saja senja Ahad. Karena senja Ahad saja sudah dalam kajiannya. Nah malam Sabtu ini lebih dalam lagi. Karena kajiannya ialah akhlak dan tauhid. Di mana kita membentuk dan mewujud dalam wujud yang sesungguhnya, yaitu menjadi insan fi ahsani taqwim, manusia yang sebagus-bagus kejadian. Manusia yang sebagus-bagus kejadian ialah yang menjadi misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu janji beliau. Karena janji beliau li utammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, orang yang beragama dapat diukur. Yaitu diukur akhlaknya. Tidak bisa. Orang beragama hanya cukup dalam arti dia sholat, dia puasa, zakat, haji, umroh. Tidak cukup itu diukur semacam itu. Karena apa? Targetnya orang beragama ialah melaksanakan segala bentuk ritual ibadah akan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam wujud akhlakul karimah. Contoh, apa tujuannya sholat? Sholat itu harus mencapai pada target ialah tanha anil fasa wal munkar. Karena sholat itu ialah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah bisa memanage dirinya, sifat-sifat yang fasa yang ada di dalam diri, sifat-sifat yang fasa itu sifat-sifat yang keji di dalam diri, ialah sifat-sifat nafsu amaroh, lawamah, dan sawalat. Nah, untuk mengatur sifat-sifat ini harus lebih dalam lagi mengkajinya. Itu ada di dalam kitab Syarus Salikin dan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mengkaji tentang bagaimana sifat-sifat takabur dan sifat-sifat yang disebut ujub, riya, masih banyak lagi dikategorikan sifat majmumah. Ini harus tahu tentang kedalaman diri. Kalau tidak tahu, bagaimana mungkin dia bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tatanan pertama seorang salikin ialah menyelesaikan nafsu. Sifat-sifat nafsu yang majmumah supaya ditundukkan. Inilah yang harus diamalkan oleh salikin ialah mutu anfusakum qabla an tamut. Matikan dirimu, nafsu-nafsumu, kendalikan dan matikan nafsu-nafsumu sebelum kamu itu adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya berarti kita harus bisa memahami, mengetahui tentang hati dan jiwa kita. Dengan kata lain, mengolah jiwa kita. Mengolah jiwa kita berarti harus mengetahui diri kita. Kalau sudah mengetahui diri kita, maka kita paham betul nafsu kita apa saja sih. Nafsu amarah adalah nafsu kebinatangan kita. Oh, ternyata kita ada potensi kebinatangan. Potensi kebinatangan macam apa? Sifat-sifat binatang kita tuh ada. Mana? Makan, minum, tidur, dan bersenggama. Itu sama ada, kita ada, di binatang ada. Perbedaannya, nah ini akhlak yang dikendalikan oleh akal, menjadi adab, tata tertib, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi syariat. Itu manusia bedanya. Kalau hanya sekedar makan, minum, tidur, bersenggama, terus muter begitu aja. Apa bedanya? Coba lihat manusia yang makan, minum, tidur, kemudian bertelekan dengan keluarga, main ke sana ke sini, kemudian dia bekerja, balik lagi begitu tanpa mengamalkan, tanpa menjalankan perintah-perintah Allah. Coba, sama enggak dengan binatang? Sama persis. Persis sama. Coba binatang pagi-pagi dia berkokok, kalau ayam, kucing ya jelalatan macam-macam, cari makan. Butuh apa tuh? Kebutuhan seksnya dia lampiaskan. Kemudian apa? Dia lelah tidur. Begitu setiap hari. Kan sama saja dengan binatang. Kalau memang kita semacam itu, renungkan baik-baik. Fahami baik-baik. Nah, manusia ini adalah tidak, ya. Karena apa? Manusia derajatnya lebih tinggi dari binatang apabila memungsikan akalnya. Dan inilah para salikin salikah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memahami yang disebut nafsu-nafsu yang ada pada dirinya, seperti nafsu amarah, nafsu binatang, nafsu lawama, nafsu setania, yaitu yang penyakit hati yang benar-benar seperti sombong, ujub, takabur, ghodob, riya, dan lain sebagainya. Apalagi? Banyak lagi. Ini akan dibahas tentunya di Senja Ahad. Yang sedang dibahas sekarang di Senja Ahad ialah riya. Ada riya jali, ada riya khofi. Itu sedang dibahas. Dan termasuk obat-obatnya. Nah, kalian di malam Sabtu sementara memahami itu saja belum. Pas pengajian Senja Ahad nggak mau datang. Online aja enggak. Kan repot. Harus kalian paham, harus kalian mengerti, terus runut. Nah, ini kita akan mulai pengajian di malam Sabtu ini diawali ya dari kitab ya, Syarah Hikam Ibnu Athaillah, mulai dari awal. Maka kalian harus simak baik-baik, karena setiap saya menguraikan itu adalah insya Allah meningkat. Tidak akan sama. Karena memang materinya itu adalah terus menanjak, atau tidak fluktuatif, terus. Artinya tidak akan turun, menanjak terus adalah meningkat. Itu materinya. Makanya sering diulang dan sering dikaji kembali gitu, agar yang baru juga bisa memahaminya. Tapi yang lama pun bertambah-tambah pemahamannya dan bertambah-tambah pengamalannya, dan insya Allah kita semua golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi pesan Bapak pertama ialah
amalkan ilmu yang kalian telah ketahui, seberapapun kalian faham. Amalkan, itu saja. Amalkan, terus apa sih? Ya sudah, yang penting fahamnya kalian apa sih, amalkan. Tidak harus kalian memaksakan dalam pengamalan. Kalau kalian belum bisa mengamalkan, berarti tandanya belum faham ilmu yang kalian terima. Karena orang-orang yang mengamalkan ilmu ialah pastinya yang sudah faham. Yang belum faham berarti masih mengkaji terus dan terus menerus. Wahai anak-anakku semuanya, pesan yang kedua ialah jangan mudah membongkar rahasia ketuhanan. Rahasia-rahasia ilmu yang kalian terima. Karena apabila kalian mengungkapkan bukan pada ahlinya, akan membawa fitnah. Apabila kalian sudah menikmati, nikmati. Dan amalkan. Untuk orang awam dan umum, cukuplah kalian berbicara yang terkait dengan kajian senja ahad. Yaitu tentang nafsu, tentang wilayah batinia. Kalau sudah masuk ke wilayah tauhid, susah untuk orang awam. Karena paradigma hidupnya masih berbeda. Cara mengembalikan kepada Allah juga berbeda. Kalau kalian tentu saja sudah paham bagaimana cara mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah syuhud dan musyahadah. Karena sudah paham dan sering disinggung tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat dan tauhidul zat, terutama di kajian Selasa malam atau malam Rabu. Anak-anakku semuanya, karena apabila mengungkapkan rahasia-rahasia semacam itu akan menjadi persoalan. Simpan dan nikmati. Andai saja kalian tahu yang hakikatnya, pandangan dan sikapnya, jangan kalian ungkapkan, cukup kalian nikmati. Karena al-hukmu fid dohri, hukum itu ditetapkannya secara dohiriyah. Apabila di dalam hati kalian dan kalian sikap pandang, itulah hakikat. Hakikat itu rasa, bukan kata-kata. Bapak ulangi lagi, hakikat itu rasa, bukan kata-kata. Ya. Pesan yang ketiga, pandang dengan husnuzon terhadap mursyid kalian. Bukan berarti harus di Akmaliyah saja. Di mana saja kalian belajar, maka takdim, taslim, pandang dengan baik, jangan mengkonter dengan ilmu pengetahuan kalian. Karena jauh pastinya. Nggak bisa. Kalau kalian sebagai contoh adab nih, adab dalam kitab-kitab tentang adab seorang murid, contohnya nih. Andai saja ada seorang murid datang ngaji, kemudian dia langsung mendengarkan, setelah mendengar, itu mas sering, saya sudah paham, sudah sering diuraikan. Itu saja sudah nggak adab. Itu hanya kata-kata itu aja nggak adab. Kalau kalian mau mengkonter ilmu guru kalian, nggak akan mungkin bisa. Percayalah. Setiap ulama itu ada rahasianya. Apalagi seorang mursyid, apalagi orang yang dekat dengan Allah, apalagi yang ia mengambil wa akhadna ilmana minal hayyi ladzi la yamut, yang mengambil ilmunya dari yang hidup bukan yang mati. Artinya yang hidup ialah dia memakai ilmu-ilmu yang hidup bukan ilmu yang mati. Kalau kitab seperti ini disebut yang mati. Dan saya pakai Sarah Hikam Ibnu Athaillah karena menjadi acuan untuk kalian, agar kalian pada saat ditanya ngaji di Akmaliyah kitabnya apa sih, kalian sebut dengan mudah Sarah Hikam Ibnu Athaillah. Nah kalau kalian cuma ngaji di Akmaliyah kitabnya apa sih, guru saya mah nggak pakai kitab begini, kemudian kalau ngaji kesurupan dulu. Repot lagi, nah itu loh.
gurunya aja kesurupan, gimana muridnya? Edan gitu ya. Kok bangga gitu loh. Walaupun saya menguraikan pengembangan uraian tentang Syarah Hikam Ibnu Athaillah, kalian boleh bandingkan dan cek bagaimana cara mursyid kalian menguraikan dan orang awam umum menjelaskannya. Karena apa? Karena kami wa'akhadna minal hayyil ladzi la yamut. Saya mengambil ilmu dari yang hidup, bukan yang mati. Ini hanya sekedar patokan supaya enggak gelambiar. Apa tuh gelambiar? Enggak kemana-mana gitu loh. Artinya ada patokannya ini loh. Ini. Jadi sistematik. Jadi terstruktur istilahnya. Di dalam kajiannya, Bapak hanya tinggal mengembangkan, menguraikan dan selanjutnya, dan diambil dari inti-inti kajian Al-Quran. Dan juga tidak menutup kemungkinan kami mengambil dari kitab kosong, kemudian dari kitab-kitab yang khusus dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan kami mengambil dari hal-hal yang tidak orang lain bisa mengambilnya. Itu contoh. Jadi banyak lagi. Anak-anakku semuanya. Ya. Oleh karena itu, adab seorang murid yang paling baik dan benar ialah diam, duduk, artinya diam, duduk di sini artinya posisinya. Jangan berdiri di hadapan guru. Itu dalam maknawi maksudnya. Bahkan menyamakannya pun adalah haram hukumnya. Para sahabat tidak pernah berani menyamakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia murid terhadap gurunya. Jadi kalau mau posisi yang fisik itu sih nggak apa-apa. Ya ada posisi apa? Tapi posisi yang fisik pun sampai-sampai yang namanya guru berdiri dia nggak berani berdiri. Artinya berdiri menyamai. Ada kalau dia berdiri di depan gurunya, dia agak di belakangnya. Karena imam itu dalam hal apa saja. Tapi itu adalah tidak menjadi persoalan di akmaliyah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya status ego dan pikirannya. Itu jangan melampaui batas. Jangan melebihinya. Karena tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Apapun tidak akan bermanfaat ilmu yang kalian terima kalau kalian tidak mempunyai atau tidak mendapatkan ridhonya, karena tidak ada adabnya. Kalau ngaji kemudian tidur termasuk adab enggak? Itu termasuk adab, cuma disebut adab tidur. Ya, karena penyakitnya orang ngaji kan dua. Kalau nggak tidur ngantuk, ngobrol sama sebelah. Tapi di akmaliyah ngobrol nggak. Ngantuk, ya jarang lah. Kecuali yang nyender-nyender di belakang sono gitu loh. Ya, yang nyender juga nggak ya. Nggak seger. Karena apa? Memang dari jauh-jauh sengaja datang dengan semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu. Tentunya adalah tidak ngantuk. Tapi kalau ngantuk, ya itu adalah memang sudah takdir. Ya. Jadi nggak apa-apa akhirnya. Ya udah nggak apa-apa ngantuk. Tapi lebih baik kalian ngantuk di tempat pengajian daripada ngantuk di bus. Hilang dompetnya. Kalau di sini enggak. Ya. Karena apa? Di sini malah dapat pahala. Kalian tidur di majelis di sini, tidur, pokoknya kalian datang ngaji udah tidur, langsung plak tidur, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah menjamin, mengampuni segala dosa-dosanya. Ini hanya datang tidur gitu aja. Makanya rugi, bodoh banget rugi orang yang nggak mau datang. Datang karena aduh saya capek banget, nggak apa-apa capek-capek udah duduk belakang senderan langsung tidur. Saya maklumin, nggak bakal saya bangunin. Percaya deh. Kenapa? Itu mengambil sayang banget kalau sengaja tobat.
kalian belum tentu diterima. Tapi kalian datang ke taklim, datang ke pesantren, ke masjid, mendengarkan ilmu yang Allah sukai, ilmu yang Allah cintai, ilmu yang diajarkannya kepada Rasulnya. Ya Allah, Allah berjanji aku ampuni segala dosa-dosanya. Sampai malaikat itu adalah pada iri. Malaikat aja iri. Langsung mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ampuni semua? Kan enggak semuanya datang itu karena engkau. Ada yang datang karena ini, karena itu. Ada yang datang cuma duduk langsung tidur, ngorok lagi. Ada lagi yang datang adalah cuma dia selonjoran. Ada yang datang cuma di parkiran doang. Ada yang datang cuma duduk. Walau itu semua karena ia adalah suka dan cinta terhadap kekasihku. Dan dengan ilmu yang aku sukai, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Coba, rugi kan kalau nggak datang? Rugi banget. Bahaya Pak, rugi. Lah terus gimana Pak kalau saya yang online di sana? Diampuni juga. Dengan catatan niatnya sama, kalian seolah-olah hadir. Seolah-olah mursyidnya ada di hadapan kalian. Nah kalau yang online petikalan, jelalatan, main handphone sendiri, main ini, kemudian dia dengan tidak adab duduknya, kemudian juga pakaiannya dan segala tidak seperti orang ngaji. Nah itu enggak, hanya dapat ilmunya saja. Karena tidak dianggap hadir ke majelis. Yang benar-benar hadir ke majelis, ya sebagaimana ia adalah datang, apalagi ada tempatnya majelisnya. Contohnya di Simo itu ada majelisnya, kemudian dia duduk di majelis itu, kemudian di di Sumenep sana ada majelisnya, duduk di Sragen, di Demoros, di Slendro, sumpamanya itu ada majelisnya, di mana lagi? Itu tuh jelas itu. Di Jogja ada majelisnya, yang datang cuma berempat, sumpamanya, ya nggak apa-apa, Di mana lagi? Yang nggak ada majelisnya gimana Pak? Di rumah orang. Kalau itu memang dijadikan majelis, nggak apa-apa. Kalau hanya di rumah saja, ya itu nanti saya hitung. Yang datang tuh berapa sungguh-sungguh nggak? Kan itu akhirnya. Wahai anak-anakku semuanya, jadi rugi kalau kalian nggak hadir di majelis. Ya. Kemudian Bapak berpesan bahwasanya kalian itu harus tidak suuzon, jangan sangka buruk. Ini berlaku bukan hanya di akmal, berlaku untuk di mana saja kalian mengkaji. Di mana saja kalian mengkaji, adab kalian itu harus adab kalian harus baik dan benar. Dengan demikian, insya Allah kalian golongan orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Bapak pun apabila kalian sikap adabnya baik dan benar, sikap kalian adalah tidak ada suudon. Ini tanda-tanda, karena sering tanya ya, soalnya sering banyak anak tanya, Pak, yang anak-anak rohani Bapak itu macam apa sih? Kan susah. Boleh sekarang Bapak buka. Kalian bisa mengukur diri kalian. Kalian menjadi anak rohani Bapak atau bukan? Itu kalian yang bisa menjawab. Kenapa? Selama kalian ada suudon terhadap saya, kalian bukan anak rohani Bapak. Selesai. Siapapun di antara kalian yang tidak ada suudon, itulah anak rohani Bapak. Dan anak rohani Bapak tidak pernah berselingkuh dari Bapak. Itu yang paling penting. Ya. Nah kalau dulu saya pernah suudon Pak, dulu pernah berselingkuh, sekarang enggak, istiqomah. Iya, lanjutin. Insya Allah mudah-mudahan golongan anak-anak rohani Bapak pula, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang bisa mengukur kalian anak rohani Bapak atau tidak, Bapak sudah ungkap, Bapak sudah buka. Jadi nggak usah tanya lagi. Jadi kalian sendiri, oh iya saya anak rohani Bapak. Karena apa? Karena saya tidak
pernah sedikit pun suudon. Saya percaya penuh, saya trust, saya beriman. Saya percaya udah selesai, saya adalah nenut manut sami'na wa atona kepada Bapak. Clear, itu anak rohani Bapak. Selesai. Ya. Jadi kalian sendiri yang mengukur, jadi bukan Bapak. Kalau Bapak sih ditanya, Pak saya anak rohani Bapak, insya Allah. Tanya lagi, Pak saya anak rohani Bapak, insya Allah. Orang yang jungkir balik sekalipun gak pernah sholat, Pak saya tetap anak rohani Bapak kan ya Pak, walaupun saya gak pernah sholat, insya Allah. Pasti, seakan saya jawab, nggak ada yang bilang kamu bukan anak rohani Bapak, tidak ada. Ya, jadi kalian sendiri yang mengukur. Nah, sudah jelas ya, itulah adab adab dan sikap kalian kalau kalian menjadi seorang salikin, ialah datang ke mursyid kalian, serahkan sepenuhnya lahir batin kalian terhadap mursyid kalian, kemudian kalian pasrah dengan sami'na wa ata'na, karena mursyid kalian terkadang, bukan terkadang, memang lebih tahu, bahkan lebih tahu daripada diri kalian sendiri tentang kekurangan kalian, tentang apa saja yang ada pada diri kalian. Namun etika tetap, kalau udah mulai personal, etika tetap terjaga. Jadi dijamin kerahasiaan kalian adalah tidak bocor kepada yang lain. Jika kalian mengungkapkan atau menyatakan, karena al-hukmu fid-dhori, hukum itu ditetapkan secara dohiriyah. Maka seorang mursyid tidak akan menyelesaikan persoalan salikinya kalau salikinya itu tidak meminta tolong. Kecuali secara umum. Kalau secara umum, iya, secara umum, sifatnya umum, itu adalah diselesaikan. Tapi kalau yang sifatnya personal, itu wajib mengungkapkan, Pak, tolong doain saya sedang begini. Oh ya, insya Allah Bapak doakan langsung khusus. Tapi kalau doa secara umum, saya mendoakan secara umum untuk kalian semua dan khusus untuk kalian. Kenapa? Doa Bapak untuk kalian ialah 3 hal utamanya. Ampunan, berkah, dan rahmat. Ini sudah selesai sebenarnya. Segala dosa-dosanya diampuni. Kehidupan di dunianya berkah, berarti berlimpah rezeki. Kehidupan akhiratnya dia mendapatkan rahmat, berarti selamat di akhiratnya. Itu yang selalu Bapak doakan untuk kalian. Bahkan Bapak berdoa siapapun yang selalu hadir di Akmalia, Bapak selalu berdoa, semoga ya Allah mendapatkan keberkahan di sepanjang hidupnya. Kemudian Bapak juga berdoa siapapun yang ngurusin Akmalah ini saat saya sudah tidak ada, sumpamanya. Bapak berdoa, karena tempat ini juga Bapak berdoa, semoga tempat ini juga mendapatkan atau memancarkan keberkahan untuk siapa saja yang ngurusin tempat ini. Itu doa-doa Bapak. Nah, dan doa Bapak untuk kalian keselamatan dunia akhirat itu adalah doa Bapak. Banyak, itu doa-doa yang khusus. Makanya, kadang-kadang Bapak kalau nangis itu bukan untuk diri sendiri. Pertama adalah Bapak nangis pasti ingat kalian semua. Ingat kalian apa yang Bapak ingat? Yaitu keselamatan kalian. Bukan keselamatan tentang dunia akhirat secara umum, keselamatan hati dan jiwa kalian. Di mana kalian ada zon, ada suuzon, dan saat Bapak ingat kalian itu ada pertikaian antara saudara, ya Allah itu Bapak sedih banget. Kalau kalian berantem saudara seiman, saudara yang sudah sama-sama talqin, sudah sama-sama tarekat sama bait, ya Allah sedih rasanya itu, nangis Bang. Bahkan dalam bulan-bulan ini, ya, sampai ke Bapak malah nangis lebih kepada seluruh umat. Sedih rasanya, bergetar hati Bapak. Hati Bapak tuh bergetar banget memikirkan umat Islam di Indonesia. Demi Allah Bapak nangis banget. Memikirkan, ya Allah saya pikir, ngeri
kok udah mulai beringas dan khawatir terjadi pertikaian antar saudara, terutama umat Islam, karena dipicu oleh faktor politik. Itu konsen doa Bapak selalu, mudah-mudahan insya Allah tahun ini khususnya tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sedih, bergetar, bahkan dari sampai sekarang hati Bapak tetap, artinya tadi pun adalah sholat Jumat sampai itu bergetar sekali hati itu. Kenapa? Sedih memikirkan umat Islamnya. Tapi lagi-lagi status Bapak yang tidak boleh untuk ke permukaan. Status Bapak yang tidak boleh ke permukaan. Jadi semacam Bapak itu diikat untuk tidak boleh keluar dari wilayah. Ya, karena Bapak adalah untuk kalian semua, ya cukup Bapak itu getaran Bapak tuh kepengen, rasanya Bapak ingin menyelamatkannya. Rasa Bapak kepengen sekali untuk menenteramkannya. Rasanya kepengen Bapak itu adalah keluar dari persembunyian ini. Bapak sebutkan Bapak adalah tetap masih dalam persembunyian ya. Walau seperti ini persembunyian dalam tanda kutip ialah tidak boleh keluar, tidak boleh secara umum. Ya sudahlah kalau memang itu, tapi sedih tetap. Gelisah artinya sedih artinya ya sedih, susah, bergetar dan sedih banget. Balik melihat kondisi dan keadaan, ya Bapak selalu berdoa semoga setelah tanggal 17 April nanti tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah, amin ya robbal alamin. Oleh karenanya kalian semua, anak-anakku semuanya, salikin akmaliyah, jadilah kalian yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tidak terprovokasi oleh dunia politik, tidak terprovokasi oleh intrik-intrik. Kalian tetap punya hak memilih dan punya hak untuk melakukan apa saja, tapi jangan terprovokasi. Kalian tetap jalani hidup kalian. Kalian tetap adalah menjadi bangsa Indonesia yang baik dan benar, dan menjadi umat Islam yang disebut ummatan wasato, ummatan wahidan, umat pertengahan, umat yang istimewa, umat yang satu, ialah ahad kita adalah saudara, yaitu kita saudara ikhwan, fa aslihu baina akhwaikum, kita suruh saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku semuanya, Bapak menjelaskan sudah adab-adab sebagai muqaddimah daripada kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Sikap hati yang paling baik untuk kalian dalam mengkaji dan ada di akmalah ini ialah pandang mursyid kalian. Kalian serahkan sepenuhnya dan jangan sampai ada zon di dalam hati. Runtuhkan. Zon ada muncul, tapi terus perangi. Jadi tekan dan turunkan terus. Itu adalah yang paling baik ya. Oke. Anak-anakku semuanya, saya akan bacakan mulai dari awal, yaitu kalam hikmah. Hikam yang pertama ialah beliau menulis, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudil zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amali, dari sebahagian alamat tanda-tanda i'timad pada amal. I'timad itu artinya berpegang, berpatokan. Nah istilahnya berpatokan pada sebuah amal. Amal dimaknakan ialah usaha dan ikhtiar. Nah, jadi kalau dimaknakan secara bebas,
min alamatil i'timadi alal amali. Jadi barang siapa, ya, sebagian tanda-tanda orang-orang yang menggantungkan dirinya pada usaha dan ikhtiarnya, loh kan lebih enak. Jadi siapa saja, ya, siapa saja nih, kalau di sini disebutkan min alamati berarti sebahagian, artinya setengah atau dari. Jadi kalau sama anak kan, pokoknya siapapun di antara kalian, ya, siapapun di antara kalian, karena ini kan ceritanya adalah menggambarkan orang lain yang jauh. Aja menggambarkan orang lain, karena sebagian tanda-tanda dari orang yang berpegang pada amalnya, itu kalau dimanakan secara lurus-lurus saja, secara bahasa santri, bahasa yang terjemahan langsung. Nah itu min alamati, sebagian dari tanda-tanda, al-i'timad itu, i'timad itu berpegangan alal amali, atas amal. Berarti sebagian tanda-tanda dari orang-orang yang berpegang pada amal. Nah, kalau Bapak maknakan secara bebas, jadi siapapun di antara kalian semua, siapapun salikinnya, siapapun salikahnya, siapapun manusianya, kalau ia mengandalkan, kalau ia bergantung pada usaha dan ikhtiarnya, jadi kalau ia bergantung pada usaha dan ikhtiarnya, berpegang pada usaha dan ikhtiarnya, nukson roja indal wujudil jalal, dia akan muncul keputusasaan saat apa yang diusahakan dan diikhtiarkan, yang dituju, yang diciptakan itu tidak kesampaian. Itu begitu. Kan enak banget kalian sebenarnya mendengarkan langsung. Jadi siapapun di antara kalian, siapa saja manusianya, apabila dia bergantung berpatokan pada usaha dan ikhtiarnya, pasti dia akan merasakan keputusasaan saat ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, saat ia tidak mendapatkan apa yang ditujunya, saat ia tidak mendapatkan apa yang dicipta. Itu pasti. Kita bikin ilustrasi lagi. Kalau ada seorang wanita, ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat. Karena siapa? Karena dia ingin mendapatkan cinta kasih dari suaminya, atau dari pacarnya, atau dari orang tuanya. Dia anggap bahwa dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat itu akan mendapat simpatik dari mertua, ingin mendapatkan simpatik dari suami, ingin mendapatkan cinta kasih dari suami, ingin mendapatkan berbagai macam. Pada saat setelah mereka atau orang wanita itu adalah melakukan, selesai semua, sudah dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, mertuanya cuek saja, suaminya biasa-biasa saja, pasti sebel. Percuma aja kalau gitu sholat, nggak usah sholat. Nah, tuh sama tuh begitu. Kenapa? Karena dia berarti berpatokan pada usaha dan ikhtiarnya, dianggapnya dengan amalnya itu sebagai usaha dan ikhtiarnya. Apalagi orang yang menganggap ini, ya, banyak sebenarnya. Itu apalagi dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, kalau di dalam dunia bisnis itu banyak orang yang memakai teori dan strategi. Tidak ada istilah gagal, pokoknya teori dan strategi dikejar terus. Orang yang beranggapan bahwasanya teori dan strategi itu adalah pasti akan menghasilkan, teori dan strategi itu adalah segala-galanya untuk mencapai sesuatu, itu orang-orang yang akan frustasi, orang-orang yang akan putus asa.
Karena teori dan strategi itu tidak akan mendapatkan hasil yang sesungguhnya tanpa didukung oleh keyakinan, tanpa didukung oleh ketetapan-ketetapan Allah. Karena yang menjadi ketetapan utama ialah takdir Allah. Nah, usaha dan ikhtiar itu hanyalah usaha dan ikhtiar hamba. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Awas loh. Ini masih panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu ila ma'in wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.